Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Live Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami kembali datang ke hadapan-Mu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Beri kami pencerahan-pencerahan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan memulai dengan Injil Yohanes pasal 17, mulai dari ayat yang pertama terlebih dahulu. Demikianlah kata Yesus, lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saudara, Yohanes 17 adalah perikop yang sangat terkenal. Perikop ini dikenal dengan perikop doa syafaat Kristus kepada murid-muridnya. Ya. Yohanes 17 ini doa syafaat Kristus bagi murid-muridnya. Doa ini dipanjatkan setelah ia menjelaskan segala sesuatu khusus kepada murid-muridnya setelah perjamuan terakhir itu. Jadi kalau saudara lihat pasal 14, 15, 16, Yesus banyak mengajar. Tetapi di pasal 17 ia akhiri dengan doa. Apa yang diajarkan lalu dimateraikan dengan doa. Ya. Nah, doa ini merupakan sebuah doa keluarga. Ya. Juga merupakan doa perpisahan. Doa keluarga karena Yesus dengan murid-muridnya memang keluarga, saudara, seperti keluarga ya. Doa perpisahan juga, Kristus akan segera meninggalkan mereka. Dan inilah syafaat yang ia lakukan sebagai perantara antara manusia dengan Allah sampai selamanya. Nah, mengapa ia berdoa, saudara? Meskipun ia Allah, Kristus memang menjadi tujuan pemanjatan doa. Tetapi sebagai manusia, ia juga berdoa. Nah, saudara harus memahami hal ini ya. Dui natur Kristus. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Yesus tidak pernah berhenti jadi Allah. Saudara jangan mendengar kalau ada yang berkata dulu Yesus belum jadi Allah, dulu Yesus belum jadi Tuhan. Tidak, dia 100% Allah, 100% manusia. Ya. Dalam kealahannya dia menjadi sasaran doa atau tujuan pemanjatan doa. Tetapi dalam kemanusiaannya dia juga berdoa. Nah, kenapa Yesus tetap perlu berdoa, saudara? Di sini Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nanti kita baca lagi, saudara, terus ya. Saya akan membahas ini lebih dalam lagi di ayat-ayat selanjutnya. Tetapi di sini saudara harus memahami dulu bahwa Kristus itu sudah ada dari kekekalan. Ya. Bahwa dia memanjatkan doa itu dalam kapasitasnya sebagai manusia. Kita teruskan dulu. Kalau dulu Yesus seringkali berkata, waktuku belum tiba, namun saat ini memang waktunya sudah tiba. Penyalipan sudah semakin dekat. Dulu-dulu kan Tuhan suka bilang, waktuku belum tiba. Nah, sekarang udah gak pakai gitu lagi. Sekarang telah tiba saatnya. Karena memang waktunya sudah tiba, saudara ya. Saudara, apa sih yang ada dalam benak saudara kalau saudara mendengar kata dimuliakan? Pasti secara umum kalau kita mendengar kata dimuliakan, pasti itu hal-hal yang agung, yang indah, hal penghormatan, hal yang ekstravagansa, hal tentang dikagumi, dan lain sebagainya. Namun ini berbeda dengan konsep kerajaan. Dalam konsep kerajaan ada satu prinsip. There is no glory without cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Jadi kalau konsep dunia, ya, mendengar kata kemuliaan itu kan naik mobil mewah, duduk di kursi emas, jalan di gulungan karpet merah, dipuja-puja banyak orang. Itu gambaran kemuliaan. Popularitas, kekayaan. Tetapi konsep kerajaan tentang kemuliaan itu bukan seperti itu. Konsep kerajaan ya tentang kemuliaan, saudaraku, konsep kerajaan tentang kemuliaan justru adalah jalan salib.
Ya, justru adalah jalan salib. Konsep dimuliakan menurut kerajaan justru jalan via dolorosa. Ya. Sebab memang tidak ada kemuliaan tanpa salib. Apa yang dunia pikir sebuah kemuliaan, atau apa yang dunia pikir sebagai sebuah kehinaan, justru dijadikan oleh Tuhan menjadi sebuah kemuliaan. Kalau jalan salib, jalan via dolorosa, saudara, jalan penderitaan, dunia menganggap itu kehinaan, tetapi Tuhan bisa mengubah itu menjadi sebuah jalan kemuliaan. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus mengingat ya, bahwa penderitaan kita karena kerajaan Allah itu tidak pernah menjadi hal yang memalukan. Justru hal itu mempermuliakan Bapa. Kalau saudara harus memikul salib, harus menderita karena integritas saudara dalam menghidupi firman Tuhan, saudara, kita nggak perlu jadi malu. Ya, justru itu mempermuliakan Bapa. Tuhan menyatakan ini sebab satu hari kelak para murid juga mengalami aniaya dan penderitaan. Tapi justru lewat aniaya dan penderitaan yang murid-murid lakukan, atau yang murid-murid jalani, terima, justru hal tersebut akan mempermuliakan Bapa, yang berakibat pada Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Itu hal yang sangat baik, saudaraku ya. Ayat 2 dan 3. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya. Nah, saudara, di sini menarik ayat 2 dan 3 ya. Apa yang saudara pikirkan kalau saudara mendengar kata kekekalan? Banyak orang berpikir hidup di sorga selamanya bersama Tuhan, hidup dalam keabadian yang tidak bisa mengalami kematian lagi. Itulah konsep hidup kekal banyak orang, ya. Nah, kalau itu yang menjadi konsep kita, saudara ya, berarti kita hanya berpikir kekekalan itu dimulai setelah kita meninggal. Setelah kita ina ilahi, setelah tubuh kita menjadi mayat, baru kita berpikir itulah kekekalan dimulai. Nah, konsep hidup bersama Tuhan selamanya, hidup tanpa kematian, hidup dalam keabadian, itu sebenarnya hanya sebagian dari kekekalan. Tetapi kekekalan itu sendiri tidak dimulai dari ketika kita meninggal. Nah, ini yang kita harus pahami, saudara ya. Ternyata dalam konsep kekristenan, ayat yang ketiga ini luar biasa. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka tidak dapat mati lagi, bukan. Bahwa mereka mengenal engkau, Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi apa itu hidup kekal? Hidup kekal dimulai pengenalan akan Tuhan dengan benar. Hidup kekal itu tidak dimulai sejak kita meninggal dunia atau meninggalkan dunia ini. Hidup kekal dimulai ketika kita mengenal Tuhan Yesus. Itu sudah dimulai, saudara ya. Itu sebabnya ketika saudara mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kekal dimulai di situ. Akses menuju kekekalan sebenarnya memang adalah pengenalan akan Tuhan, saudara ya. Pengenalan akan Tuhan tidak pernah boleh kita anggap remeh. Itu sebabnya kekristenan tidak bisa dimaknai secara pragmatis, secara instan dan mistis, sebab pengenalan perlu proses. Sebab pengenalan itu perlu proses, saudaraku. Ya. Nah, inilah kekristenan. Apa sih yang Yesus akan berikan kepada semua orang yang percaya kepadanya? Ya, jawabannya pengenalan. Ini sudah melampaui benda-benda jasmani. Ini melampaui materi. Apa yang Tuhan mau berikan? Yang Tuhan mau berikan
pengenalan. Keabadian adalah hanya akibat dari pengenalan itu. Banyak orang menolak pengenalan, tetapi menginginkan akibatnya saja. Nah, di sini kita bisa melihat pengenalan akan Tuhan itu sangat penting. Dan sekali lagi pengenalan butuh proses, nggak bisa instan, nggak bisa pragmatis, nggak bisa mistis. Pengenalan itu butuh proses, yang namanya proses itu perlu ketekunan, perlu waktu, perlu konsistensi, perlu keuletan. Kekristenan itu tidak seperti aliran kepercayaan yang lain pada umumnya, saudara. Yang mendekati Tuhannya bukan secara hubungan, tetapi secara pragmatis saja. Hanya sebab akibat. Kalau Tuhannya disembah, diharapkan nanti ada berkah yang dicurahkan. Lihat, nggak ada hubungan nih, nggak ada pengenalan di sini. Berapa banyak orang Kristen yang mendekati Tuhan juga dengan pendekatan itu. Yang penting aku puji sembah Tuhan, aku sudah berliturgi, aku sudah kebaktian, nanti Tuhan tolonglah bantu-bantu kita lah. Tapi pendekatan Tuhan itu bukan itu. Pendekatan Tuhan itu bukan sekedar penyelesaian persoalan kehidupan kita. Tapi pendekatan Tuhan kepada kita adalah pengenalan bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Dia secara pribadi. Sebab isu utama memang sejak awal itu isu hubungan, saudara. Ini bukan soal isu susah jadi senang, sakit jadi sembuh, bukan. Soal hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa Kristus datang? Untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara Allah dengan manusia. Jadi memang isu di sini itu bukan soal tolong menolong, bukan. Isu di sini adalah isu hubungan, isu pengenalan. Kalau nanti kemudian kita mendapat mujizat Tuhan tolong kita, itu hanya akibat dari pengenalan. Jangan kita kejar akibatnya. Kita harus mengejar pengenalannya. Pengenalan akan Tuhan itu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Oke, ayat yang keempat sekarang. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Nah, bagaimana kelak hidup para murid, hidup orang percaya memuliakan Bapa? Dengan cara, saudara, kalau kita menyelesaikan pekerjaan Bapa, sekalipun melewati penderitaan, komitmen menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan adalah prioritas utama semua murid Kristus. Dengan jalan inilah Bapa dipermuliakan. Ya, dengan jalan inilah Bapa dipermuliakan. Penderitaan pelayanan kita semuanya harus tertuju pada satu hal. Melaksanakan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Apa pekerjaan itu? Injil kerajaan diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Ketika kita menjadi duta-duta kerajaan Allah, perwakilan brand ambasadornya Tuhan, dimanapun saudara berada, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan saudara, apakah saudara bisa merepresentasikan Tuhan? Itu menjadi duta kerajaannya, itu menyelesaikan pekerjaan Bapa. Dan kalau itu kita lakukan, Bapa dipermuliakan, saudara. Bapa itu dipermuliakan. Ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, saya mau menyambung ayat yang pertama tadi, saudara. Ya, tadi saya tahan sedikit, saudara. Sebab kita akan sampai di ayat yang kelima ini. Coba perhatikan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku sendiri, aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat ini jelas kemuliaan Yesus bersama Bapa sejak kekekalan. Jadi saudara, kalau iman Kristen kadangkala mengalami serangan baik dari luar maupun dari dalam iman Kristen sendiri, ya. Hari-hari ini kan ada pengajaran yang berkata Yesus adalah ciptaan, ya. Ia tidak ada dengan Bapa sejak kekekalan, ya. Yesus itu baru ada sejak dia dilahirkan jadi manusia.
Yesus itu katanya bukan Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, Sang Logos yang berinkarnasi jadi manusia, tapi katanya Yesus itu manusia yang mengenakan Logos. Itu semua bukan kekristenan, saudara. Itu semua pasti bukan berasal dari Tuhan. Yesus itu bukan ciptaan. Dia sejak semula, sejak kekal, dia bersama-sama dengan Bapa. Dia memiliki kemuliaannya sendiri, saudaraku, ya. Sebelum dunia ini ada, Yesus itu memiliki kemuliaannya sendiri bersama-sama dengan Bapa. Dia bukan ciptaan, dia sejak awal ada, saudara. Dia sejak awal ada. Jadi saudara jangan mempercayai bila dikatakan Yesus itu manusia yang menjadi Tuhan. Konsili Nisea tahun 325 itulah yang mengangkat Yesus jadi Tuhan dan lain sebagainya. Enggak, Yesus itu bukan ciptaan. Yesus ada dari kekal sampai kekal. Sebelum dunia ini ada, dia sudah ada, saudara. Ya. Jadi Yesus itu dari kekal sampai kekal. Memang dalam keadaannya yang hina sebagai manusia, Yesus melucuti dirinya dari kemuliaan itu. Tapi bukan berarti dia berhenti jadi Allah. Dia tetap Allah. Selama Yesus ada di bumi, Yesus itu tetap Allah. Tapi dia tidak menggunakan kemuliaannya. Dia melucuti kemuliaannya. Jadi Yesus tidak pernah berhenti jadi Allah. Dia 100% manusia, dia juga 100% Allah. Ya. Makanya ada peristiwa inaugurasi, ya, di mana Yesus dimuliakan di atas gunung bersama dengan Musa dan Elia. Itu bagaimanapun kemuliaan-kemuliaan itu ada, bahwa Yesus itu memang dari kekekalan. Yesus itu Allah sendiri, saudara. Ya. Nah, dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia, ya. Dia tidak tampil dalam kemuliaannya. Dia menyerahkan, meletakkan kemuliaannya untuk sementara waktu. Supaya apa? Supaya dia menunaikan tugasnya sesuai ketetapan Bapaknya. Jadi untuk sementara waktu, saudara, ya. Jadi kalau saudara membaca Bapa lebih besar dari aku, itu jangan diartikan secara hierarki, tidak. Untuk sementara waktu ketika dia mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Wong di kitab Ibrani aja Yesus seketika lebih rendah dari malaikat kok. Itulah yang disebut dengan merendahkan diri. Itu teologi kenosis yang ada di Filipi 2. Nanti kita bahas, saudara, ketika kita sampai kepada kitab Filipi. Tapi di sini saudara harus punya keyakinan yang teguh. Yesus itu bukan manusia, saudara. Bukan manusia saja. Dia 100% manusia, 100% Allah. Yesus tidak pernah berhenti jadi Allah. Kitab suci menunjukkan hal yang demikian. Yesus itu bukan manusia yang dilantik jadi Tuhan, bukan. Itu Allah yang berinkarnasi jadi manusia. Ya. Mustahil manusia bisa jadi Allah. Tidak bisa. Ayat 6 sekarang, 678. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, hal terpenting untuk murid-murid adalah bahwa mereka mengenal bahwa Yesus benar-benar berasal dari Bapa. Mereka mengenal Sang Firman dan mengenal kebenaran. Yesus telah berhasil membawa seluruh maksud Allah ke dalam dunia ini. Sekarang estafet itu di tangan kita. Setelah Yesus memperkenalkan seluruh maksud Allah kepada dunia ini, Yesus berikan estafet itu kepada murid-muridnya, para rasul inti, rasul utama. Setelah itu, Injil Kerajaan diteruskan terus-menerus. Dan sekarang, saudaraku, tongkat estafet itu ada di tangan kita. Kita pun punya kewajiban untuk memberitakan, menceritakan seluruh maksud Allah
ke dalam dunia ini. Ya. Jadi sekali lagi bahwa Yesus di sini bersyukur ya bahwa mereka telah mengenal Bapa, karena memang itu hal yang paling penting. Pengenalan akan Tuhan itu penting sekali, saudara ya. Setelah Yesus menjelaskan berkali-kali, murid-murid menjadi mengerti bahwa dia betul-betul Allah yang benar, dia berasal dari Bapa, dan Tuhan sangat bersuka cita karenanya, saudara ya. Ayat 9 dan yang ke-10. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Saudara, semua orang yang menerima firman Kristus dan percaya kepadanya, orang tersebut dibawa ke dalam covenant dengan Bapa, ke dalam perjanjian dengan Bapa. Orang yang dibawa ke dalam covenant dengan Bapa ini, saudara, itu otomatis menjadi milik Bapa. Inilah juga yang menjadi dasar doa kita, yaitu kita milik Bapa, saudara ya. Aku milikmu dan milikku adalah milikmu. Itu artinya menunjukkan satu hakikat, satu kepentingan, satu kehendak ya. Kita dimiliki Bapa, milikmu milikku, milikku milikmu, kata Tuhan Yesus kepada Bapa. Artinya Yesus dan Bapa memang satu hakikat, satu kepentingan, satu kehendak. Tidak pernah ada dissenting opinion ya. Tidak ada yang berkata bahwa Bapa itu major God, Yesus itu minor God. Tidak, mereka satu hakikat, satu kepentingan, satu kehendak. Dan yang luar biasa, saudara, kita yang percaya mengikuti Tuhan Yesus, kita dimiliki oleh Bapa. Apa yang kita belajar, saudara? Yesus pun berdoa. Doa itu kekuatan. Yesus pun bersyafaat untuk para murid. Orang yang mempermuliakan Yesus pasti mempermuliakan Bapa ya. Dan itulah sebabnya kita juga harus belajar bersyafaat untuk orang-orang lain. Dalam hal ini Yesus bersyafaat untuk murid-muridnya. Untuk murid-muridnya bukan hanya pada waktu itu, untuk murid-muridnya di segala zaman. Jadi betapa luar biasanya kalau saudara dan saya boleh menjadi murid-murid Kristus. Untuk kitalah ia bersyafaat. Nah, saudaraku, ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudaraku, di sini kita belajar, ya, di sini kita belajar bahwa kalau kita percaya kepada Kristus, tadi Kristus katakan kita menjadi milik Bapa. Kalau kita milik Bapa, ada satu hal, ada janji pemeliharaan. Peliharalah mereka dalam namamu. Saudara, janji pemeliharaan ini harusnya membuat kita jadi kuat dalam kehidupan ini. Membuat kita menjadi tidak gentar, membuat kita tetap dapat berdiri tegak sekalipun kita di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tantangan kehidupan. Kita tidak perlu menjadi kecil hati, susah hati, menjadi khawatir, sebab ada pemeliharaan Bapa. Ingat, kita milik Bapa, Bapa yang menjagai kita sempurna. Kiranya kita semua dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, dan kita semua benar-benar menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ibadah Raya Lifehouse Community di Wang Plaza, lantai 2 jam 10. Khususnya untuk saudara yang berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya, saya mengajak saudara semua, Wang Plaza, lantai 2, jam 10. Saya sangat rindu berjumpa dengan saudara. Ada sekolah minggu juga ya. Ada
teens juga, dan saya mau berkenalan dengan saudara secara pribadi. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di live study minggu depan. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.